Suamiku pewaris utama. Bab 51. Tidak ada pilihan lain, terpaksa. Kami juga akan membangun mes-mes mewah untuk Tuan Muda Hendy dan Tuan Besar, juga tamu Tuan, jika ingin menginap di sini. Bagus kalau begitu. Aku senang mendengarnya. Tidak salah kalau aku memilihmu dulu, dan memberi gelar kepadamu sebagai dewa strategi dan investasi. Puji Tuan Birawa tulus. Kota J Wilayah Barat, penginapan Mawar, sekitar pukul 2.40 sore. Besok kita akan berangkat ke Pulau S, dan langsung menuju ke tempat lama kita dulu. Ucap Nenek Elina tegas, ketika sekali lagi ia mengumpulkan anak dan kedua cucunya itu, di kamar Jadira yang lumayan luas. Tidak ada tawar-menawar lagi. Jika Jadira masih tetap bersikeras tidak mau ikut, maka nenek akan mengeluarkanmu dari daftar keluarga Wolf, walaupun kau cucu kesayangan nenek. Ancamnya bersungguh-sungguh. Dengan berlama-lama di sini, membuat pikiran nenek menjadi buntu, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sambungnya kesal. Mumpung persediaan uang kalian masih ada, jadi besok sebelum jam 12 siang, kita sudah harus check out dari penginapan ini, dan pergi ke Terminal KD. Dari sana kita akan menumpang bus RSI yang langsung menuju ke Pelabuhan M. Tarif per orang yangnya sebesar Rp160.000, dan akan berangkat sekitar pukul 3 sore. Ucap Nenek Elina panjang lebar, seperti sudah mengetahui rute dan bus mana yang akan berangkat ke Pelabuhan M tersebut. Suasana menjadi hening, tidak ada suara yang terdengar, kecuali bunyi kipas angin di atas kepala mereka. Hembusan nafas pun tidak terdengar, semuanya seperti sedang menahan nafas, untuk menghindari suara berisik dalam kamar itu. Everly yang dulunya terkenal cerewet, sekarang menjadi seperti batu, diam tak bergerak, takut kena marah, jika salah bicara. Begitu juga dengan Jadira dan Calista. Sedikit pun tidak bereaksi, ketika neneknya sudah selesai bicara. Mereka lebih memilih diam, mendengar ucapan dari neneknya itu, karena bagi mereka, perintah neneknya tersebut, tidak bisa dibantah sama sekali, karena ancamannya sangat berat. Danish begitu juga. Pada dasarnya memang dia seorang lelaki yang pendiam, dan hanya bicara ketika ada perlunya saja, maka saat ibunya berbicara, dia hanya mengangguk, dan sepertinya menyetujui usul dari ibunya itu. Tak lama kemudian, Nenek Elina menyambung perkataannya lagi. Karena dia sudah bosan, perkataannya tidak direspon sama sekali. Karena aku sudah memutuskan, besok akan meninggalkan tempat ini, maka kalian bersiap-siaplah. Aku tidak mau ada ganjalan di hati kalian, terutama kau Jadira. Ucap Nenek Elina tegas. Sekarang kau putuskan, mau ikut atau tidak. Sambungnya lagi sambil membentak kuat. Jadira hanya sekilas memandang wajah neneknya itu, mencari kesungguhan ucapan dari neneknya tersebut. Setelah merasa yakin, bahwa neneknya bersungguh-sungguh dalam mengucapkan itu, maka dia buru-buru menyahut. Jadira akan ikut Nek. Jawabnya singkat, lalu menundukkan kepalanya lagi dalam-dalam. Baiklah. Karena kesepakatan sudah didapat, maka kita istirahat dulu. Danish, kau turunlah ke bawah. Dan beli makanan di restoran penginapan ini. Ucap Nenek Elina tegas. Lalu berdiri meninggalkan kamar Jadira, dan beranjak ke kamarnya sendiri untuk istirahat. Baik Bu. Jawab Danish singkat. Walau mulutku berkata iya, tapi hatiku tetap menolak. Namun apalah daya, aku terpaksa harus menuruti kehendak nenekku itu, jika tidak, maka aku akan susah sendiri. Batin Jadira dalam hati. Lebih baik untuk saat ini, aku mengalah saja, dan seperti kata ibuku, jika keadaan kami sudah mapan dan sedikit membaik, maka aku akan berusaha kembali, untuk mendapatkan hati Hendy di kota B itu. Sambung kata hatinya lagi. Tapi sekarang sudah tidak ada waktu lagi.
Walau jarak dari sini ke kota B cukup dekat, tapi aku tidak mau melakukannya. Biarlah untuk sementara ini, aku tahan dulu keinginanku itu. Batin Jadira terus bertalu-talu, berkata dalam hati. Kak, apakah kau keberatan, jika harus kembali ke tempat lama kita dulu? Tanya Calista tiba-tiba, mencoba memecahkan suasana hening di antara mereka, sepeninggal nenek juga kedua orang tua itu. Jadira tidak langsung menjawab pertanyaan adiknya tersebut, dia hanya memandangnya sekilas, kemudian memalingkan wajahnya kembali ke arah lain. Tapi tak lama sesudah itu, dia berkata, sejujurnya kakak masih berat, jika harus kembali ke Pulau Es itu, apalagi menuju ke tempat di mana dulu kita ditempatkan. Lagi pula, jarak dari sana ke kota B sangat jauh, harus menyeberangi lautan. Ujarnya sambil menerawang jauh. Jalani saja dulu kak. Mudah-mudahan yang dikatakan oleh ibu kita itu benar. Setelah nanti kehidupan kita membaik, maka kakak bisa pergi ke kota B, untuk menemui Hendy yang sombong itu. Ucap Calista, terkesan seperti sedang menasehati kakaknya tersebut. Entahlah dek, kakak juga bingung. Jawabnya enteng, sambil memperbaiki posisi badannya di atas tempat tidur. Dan berusaha untuk memejamkan mata, yang memang sudah lelah itu. Tak lama kemudian, Jadira sudah berada di alam mimpi, begitu juga dengan Calista, adiknya tersebut. Sementara itu, Hendy yang sedang berada di kota Teluk Berlian, atau tepatnya di proyek baru tambang emas itu, saat ini, masih berada di areal pertambangan, sedang melihat-lihat areal pertambangan tersebut. Saat ini dia hanya berdua dengan Ivory, dan tidak ditemani oleh siapapun, kecuali mereka berdua, karena dia sendiri yang meminta untuk tidak didampingi oleh siapapun. Karena hari sudah beranjak petang, Hendy memutuskan untuk memisahkan diri dari rombongannya, dan mengajak Ivory untuk menemaninya berjalan-jalan, di sekitaran areal pertambangan tersebut. Masih ada waktu 1,5 jam lagi untuk mereka kembali ke resor Teluk Berlian, yang direncanakan pukul 5 sore. Ivo, apakah kau lelah? Tanya Hendy berusaha menunjukkan perhatiannya pada Ivory, sambil menyeka buliran keringat yang ada di kening Ivory yang licin itu. Tidak sayang. Ivo hanya mengantuk saja. Entah kenapa hari ini bawaannya mengantuk terus, mungkin karena selalu bergadang ya. Jawabnya sambil menggoda Hendy. Apakah begadangmu itu, dikarenakan aku? Tanya Hendy balas menggoda Ivory. Sebahagiannya ada yang benar, dan ada juga yang tidak. Jawabnya cuek. Yang benarnya itu apa? Tanya Hendy sambil memegang tangan Ivory. Sejak kakek menjodohkanmu dengan Maya, setiap malam boleh dikatakan Ivo tidak bisa tidur, karena terus memikirkan nasib Ivo ke depannya. Ucapnya lemah, lalu membalas pegangan tangan Hendy dengan malu-malu, seperti meminta dukungan. Tapi sekarang setelah jadi seperti ini, apakah malam-malammu yang lalu, masih juga kepikiran, dan tidak bisa tidur karena mengenangku? Tanya Hendy penasaran. Tentu saja tidak, malah tidurku menjadi nyenyak sekali, dengan mimpi-mimpi indah saat-saat bersamamu. Jawab Ivory puitis sekali. Lalu sebagian yang tidak itu apa? Tanya Hendy kembali. Kalau yang tidak itu sebenarnya tidak ada, cuma dia adakan saja. Jawab Ivory sambil berlari kecil menjauhi Hendy, karena takut dicubit dan lain sebagainya. Hendy yang dipermainkan seperti itu, tentu saja tidak terima. Dengan perlahan dia mengejar Ivory yang sedang berlari di antara pohon-pohon yang rindang itu. Karena Ivory tidak bersungguh-sungguh lari, dan hanya sekedar menggoda Hendy, maka dalam sekejap, tubuhnya bisa dijangkau oleh Hendy, kemudian dipeluknya erat-erat. Untuk sesaat, suasana menjadi hening, tidak ada yang berusaha untuk bersuara, hingga membuat suasana semakin hening. Kedua mata beradu pandang, mulut terkatup rapat, detak jantung tidak beraturan.
Ingin rasanya Hendy merengkuh dunia Ivory, tapi ditahannya sebisa mungkin. Dengan perlahan, Hendy mendekatkan bibirnya ke kening Ivory, dan mengecupnya perlahan, lama dan lama sekali. Ivory yang mendapat perlakuan lembut seperti itu, tentu saja terkejut, sekaligus senang. Dia tidak menyangka, orang yang selama ini dikasihi dan dicintainya, akan memperlakukannya dengan lembut seperti itu. Hatinya berbunga-bunga, pikirannya melayang kemana-mana. Jantungnya berdebar keras, tubuh dan bibirnya bergetar halus, sementara matanya tertutup rapat, seperti sedang mengharapkan sesuatu. "Ayo kita kembali," ucap Hendy tiba-tiba, menghancurkan khayalan indah Ivory dalam sekejap. Ada sedikit rasa kecewa berbalut sedih di dalam hatinya. Sesuatu yang diharapkan, ternyata tidak terjadi. Apakah Hendy tidak mencintai Ivory? Kalau dia mencintai, dan benar-benar sayang padanya, tentu saja dia tidak akan mau membiarkan Ivory seperti itu, atau ada alasan lain. Itu hanya Hendy sendiri yang tahu. Saat ini, mereka masih saja berpelukan, seperti tidak ingin berpisah. Padahal kapan saja Hendy mau, Ivory siap memberikannya. Namun setelah berlalu sekitar 3 menit, Hendy baru tersadar atas perbuatannya itu, kemudian buru-buru melepaskan pelukannya dari tubuh Ivory, kemudian berkata, "Maafkan aku yang dengan sembrono melakukan hal seperti itu padamu," ucap Hendy menyesali diri sendiri. "Tidak sayang. Justru perlakuan lembutmu itu padaku, telah meyakinkan hatiku ini, bahwa kau benar-benar mencintaiku," jawab Ivory dengan wajah malu-malu, seperti sudah melupakan kesedihannya. Kemudian malah dia yang memeluk tubuh Hendy, dan menyandarkan kepalanya di dada Hendy yang bidang itu, sembari mencari kedamaian di dalamnya. Dunia benar-benar seperti milik berdua. "Salam tuan muda. Maaf jika aku mengganggu," ucap Iron sambil membungkuk ke arah Hendy, yang saat itu sudah melepaskan pelukannya dari tubuh Ivory. "Ada apa paman?" ucap Hendy sudah mulai merubah panggilannya pada Iron, kepala pengawal keluarganya itu. Usia Hendy dengan Iron terpaut cukup jauh. Hendy berusia 25 tahun, sedangkan Iron berusia 47 tahun lebih. Mungkin Hendy bisa memanggil Iron dengan kakak atau abang saja, tapi dia lebih senang memanggil Iron dengan sebutan paman. "Tuan besar memanggil kalian berdua untuk kembali ke resort Teluk Berlian sekarang juga," jawab Iron hormat. "Oh baiklah kalau begitu," balas Hendy cepat, lalu bergegas meninggalkan tempat itu, sambil memegang tangan Ivory erat-erat. Dalam kunjungan kerjanya ke lokasi penambangan emas itu, Hendy tidak didampingi oleh Maya atas permintaan sendiri, walau kakek Birawa keberatan, namun akhirnya diizinkannya juga. Maya lebih memilih untuk tetap berada di resor, karena menurutnya, suasananya sangat tenang, sejuk dan damai. Airnya yang jernih, arusnya yang tenang, ditambah dengan cahaya matahari yang terserap ke sana, kembali memantulkan butiran-butiran berwarna-warni di dalamnya. Butiran itulah yang disebut orang dengan berlian, karena bentuk dan warnanya sangat indah sekali, sehingga tempat itu lama-kelamaan disebut dengan Teluk Berlian. Di tempat itulah sekarang Maya sedang berada, duduk sendiri di tepi laut tanpa teman, menikmati indahnya panorama yang ada. Orang-orang yang berlalu lalang di sekitarnya, tidak dia hiraukan, mereka juga begitu terhadap Maya. Sebagian sudah ada yang tahu, bahwa wanita yang sedang duduk sendiri itu adalah milik Tuan Muda Hendy. Kalau mereka berani mengganggunya, maka bersiap-siaplah untuk mati. Walau pengunjung resor lumayan banyak, tapi tidak lantas membuat resor tersebut menjadi sumpek dan membosankan, tapi malah membuat tempat itu menjadi kelihatan lebih hidup. Maya memutuskan untuk menghabiskan waktu santainya sendirian, sebelum besok kembali ke rumahnya sendiri, yang berada di pinggiran kota Teluk Berlian tersebut. Lagi pula ini daerahnya sendiri,
jadi sedikit banyaknya, dia akan dimudahkan oleh kondisi itu. Kapan saja dia mau datang ke lokasi proyek, akan bisa dilakukannya dengan mudah. Walaupun jarak antara lokasi bakal tambang dengan resor itu lumayan jauh, sekitar 13,9 km, tapi jika ditempuh dari rumahnya, tidak akan membuat dia kelelahan, karena jaraknya lebih dekat dengan lokasi tambang itu. Lagi pula kondisi jalan yang sudah beraspal hot mix, mulus, lebar, dan terawat rapi, akan memudahkannya jika ingin mengunjungi pertambangan emas itu kapan saja. Maka dia lebih memilih untuk tinggal di resor indah sendirian saja. Proyek tambang emas tersebut berada di selatan kota itu, satu arah dengan rumah Maya. Sedangkan resor Teluk Berlian berada di bagian timur, tepi laut berair jernih, yang berbentuk teluk berpadu dengan tanjung kecil sedikit menjorok ke laut. Dalam kesendiriannya itu, Maya lebih banyak merenung, apakah keputusannya itu sudah tepat, harus berbagi kasih dengan orang lain. Dia yang baru datang, langsung disambut bagai ratu, dan ditempatkan di kursi kebesaran oleh kakek Hendy. Sedangkan Ivory yang sudah lama mendampingi Hendy, malah ditempatkan di posisi dayang. Benar-benar tidak adil, kata hati Maya membatin sendiri. Apa sebaiknya aku mundur saja ya, agar Hendy lebih leluasa bersama dengan Ivory itu. Gumamnya lirih pada diri sendiri. Kenapa di saat-saat semua sudah ada titik terang, hatiku malah bimbang seperti ini. Sambungnya lagi. Kalau kakek Birawa tahu apa yang menjadi keraguanku ini, tentu saja dia akan kecewa, bahkan mungkin saja marah yang teramat dalam padaku. Tapi jika dia tahu kondisiku yang sebenarnya, apakah mungkin dia masih mau menerimaku sebagai cucu menantunya nanti? Ini benar-benar dilema bagiku, kalau aku terus maju, maka akan ada yang terluka, tapi kalau aku mundur, pasti akan ada yang kecewa. Duh, benar-benar pilihan yang sangat sulit. Benarlah seperti kata pujangga. Terkadang kita harus merelakan sesuatu hal, bukan karena kita menyerah, tapi mengerti bahwa ada hal yang tidak bisa dipaksakan. Jika diumpamakan, Hendy itu permata, tapi berada di dasar jurang yang dalam, keindahannya hanya bisa kulihat, tapi tak bisa kuraih. Begitulah kondisiku saat ini. Hendy, walau aku sangat mencintaimu, lebih dari apapun, bahkan kaulah cinta pertamaku, dan mungkin cinta terakhirku, tapi aku datang di waktu yang salah. Kau sudah dicintai oleh orang lain, jauh sebelum aku datang dan merebutmu, walau pada akhirnya, kau terpaksa menerima keadaan yang ada, karena tidak mau mengecewakan kakekmu sendiri. Hendy, apakah aku harus pergi dari sisimu, tanpa memperdulikan perasaan kakek Birawa lagi? Batin hati Maya terus berkumandang dalam hati. Hah, benar-benar pilihan sulit. Kali ini dia berkata lirih, mengulangi perkataan sebelumnya, demi untuk meluapkan ganjalan dalam hati yang terbebani. Gurat cahaya mentari yang memantul melalui air, membias cantik di angkasa, membentuk tiga hati yang saling bertaut, tidak langsung membuat hati Maya senang, tapi malah membuatnya sedih. Ada apa sebenarnya pada Maya itu, seperti menyembunyikan sesuatu yang teramat besar, dan tidak boleh ada yang tahu sesuatu itu. Benar-benar sebuah misteri yang menyakitkan. Kota JB, pukul 7 malam. Di penginapan mawar yang sudah 2 hari mereka tempati itu, saat ini sedang sepi, hanya ada mereka berlima yang menyewanya. Jadira, terlihat seperti sedang melamun di ujung lorong penginapan itu, yang sedikit menjorok keluar, langsung menghadap jalan raya yang cukup lebar di depannya. Pandangan matanya fokus tapi kosong pada satu arah, dan tidak memperdulikan kendaraan serta orang-orang yang berlalu lalang di bawahnya. Besok siang, dia harus meninggalkan kota ini, untuk kembali ke kota L dan langsung menuju ke distrik SA di provinsi SS itu.
Berat benar untuk kakinya melangkah, sesak dada terasa, jika harus pergi jauh dari kota B, dan menetap di kota lain, berprofesi sebagai petani pula. Jadira yang dulunya dikenal sebagai wanita karir, kantoran, manajer dan mungkin sebentar lagi akan naik jabatan, tapi sekarang harus puas dengan profesi barunya itu. Tidak ada kantor pemerintah maupun swasta, yang mau menerima lamaran kerjanya, dan itu sudah dibuktikan dulu, sewaktu dia masih tinggal di distrik Sa, begitu juga dengan mendiang suami barunya tersebut. Rata-rata kantor dan perusahaan yang keduanya datangi, menolak mentah-mentah lamaran mereka, sebelum dilakukan tes ataupun wawancara pada mereka berdua. Itu semua karena Hendy yang meminta, karena dia ingin mantan istrinya itu, tidak bisa melakukan kecurangan lagi, jika harus bekerja di kantor pemerintah atau perusahaan swasta, dan harus menerima dengan ikhlas, jika harus berprofesi sebagai petani. Mendung tidak awan pun apalagi, tapi kenapa tiba-tiba turun hujan badai di kehidupanku? Apakah kesalahanku dulu telah terbalaskan sekarang? Ucap batin Jadira dalam hati. Aku sadar, di kehidupanku yang lalu, aku sangat sombong, bahkan pada suamiku sendiri. Dengan tak berperasaan, aku menghina suamiku, hingga membuatnya terluka, dan direndahkan orang lain. Aku dan keluargaku terus saja menghina Hendy dengan bermacam julukan setiap hari. Padahal dia tidak salah, hanya sekedar menuruti kehendak kakekku, dan kulihat saat itu pun, dia sangat keberatan. Tapi demi untuk tidak mengecewakan hati kakek, maka dia terpaksa menuruti kehendaknya. Ini benar-benar tidak adil baginya, padahal dia bisa memilih, dan menentukan kehidupannya sendiri, tapi kakek dengan kekuasaannya, tetap memaksakan kehendak, agar Hendy mau menikah denganku. Dan akhirnya, pernikahan itu pun terjadi, walau tidak berlangsung lama. Tapi aku wanita yang tidak tahu diri. Mentang-mentang aku orang berpendidikan, wanita karir, dan pekerja kantoran, ditambah lagi keluargaku sangat kaya waktu itu, maka dengan entengnya, aku mengacuhkan Hendy, bahkan mengkhianatinya, tanpa memperdulikan perasaannya yang terluka. Mungkin karena itulah, Hendy menjadi begitu dendam padaku, juga pada keluargaku. Itu semua karena salahku. Batin Jadira dalam hati, menyesali perbuatannya dulu, kemudian masuk ke dalam kamarnya, dan merebahkan diri di atas tempat tidur. Ayah lihat dari tadi kau tidak bersemangat sekali Maya. Apakah ada perkara yang sedang mengganggu pikiranmu? Tanya Tiger yang sedang duduk di depan anak gadisnya itu, setelah selesai makan malam bersama. Tidak ada apa-apa ya, Maya cuma pusing saja. Jawab Maya mencoba membohongi ayahnya tersebut. Ayah tahu kebiasaanmu Maya, karena dari kau kecil, ayah selalu memperhatikan, jika ada sesuatu yang sangat mengganggu pikiranmu, maka kau tidak bersemangat, sama seperti malam ini. Tangkis ayahnya, tidak mau menerima alasan bohong dari anak gadisnya tersebut. Entahlah ya. Maya juga bingung. Dari semalaman Maya sudah memikirkan masalah ini, tapi tetap tidak menemukan jawabannya. Kalau boleh ayah tahu, apa permasalahanmu itu Maya, sehingga membuatmu menjadi lemah seperti ini? Lini tentang perjodohan itu ayah. Kulihat tuan muda Hendy tidak begitu tertarik padaku, tapi dia lebih tertarik kepada Ivory sekretarisnya itu. Dari mana kau sampai bisa mempunyai pikiran seperti itu Maya? Tanya ayahnya sedikit kesal. Sebagai seorang perempuan, walau di mulutnya berkata, bahwa dia akan menerima kondisi apapun, tapi dalam hati kecilnya tetap menolak, dan terus mendorongnya untuk bersikap agresif. Demi untuk mendapatkan perhatian lebih dari pasangannya. Sayangnya, Maya tidak bisa melakukan itu. Ayah tahu sendiri, bagaimana sikap Maya selama ini. Ucap Maya tidak bersemangat. Hao. Kalau tentang masalah itu, ayah juga bingung mau berkata apa, karena kalian sendiri yang mengalaminya.
Syah hanya bisa mendoakan, semoga apa yang menjadi takdirmu itu, bisa kau jalani dengan baik. Respon ayahnya mencoba menasehati Maya. Tapi ya, apakah ayah sudah lupa, apa kata dokter yang memeriksa Maya dulu, bukankah dia mengatakan, bahwa Maya. Sudah. Jangan kau ungkit lagi masalah itu. Sangga ayahnya memotong perkataan Maya tersebut, karena hatinya sangat sedih, ketika mengenang kondisi anak gadisnya itu. Tapi ayah, sanggah Maya tidak mau kalah. Sudahlah. Ayah tidak mau lagi mendengar kata-kata itu, karena hati ayah akan sakit bila mengenangnya kembali. Bos. Target sudah keluar dari penginapan, dan sepertinya sedang menuju ke Terminal KD. Mungkin mereka akan menyeberang ke Pulau Es, dan kembali ke tempat lama dulu. Lapor salah seorang penguntit rombongan Nenek Elina itu. Terus awasi. Jangan sampai kehilangan jejak. Jawab orang di seberang telepon dengan tegas. Baik bos. Sambut orang tersebut cepat. Sementara itu, taksi online yang mereka pesan itu, saat ini tengah melaju di jalanan yang ramai, menuju ke Terminal KD. Sedangkan dua buah mobil yang mengikutinya, terus memantau arah, kemana mobil itu akan pergi, dalam radius yang tidak terlalu jauh. Setengah jam kemudian, mobil yang ditumpangi oleh Nenek Elina dan keluarganya itu, berhenti persis di depan pintu gerbang Terminal KD. Setelah membayar ongkos taksi online tersebut, mereka langsung masuk ke dalam terminal, dan menuju ke loket pembelian tiket bus, untuk memverifikasi tiket pembelian online yang telah mereka beli sehari sebelumnya. Lebih 2 jam mereka duduk di terminal bus itu, karena bus yang akan mereka tumpangi, berangkatnya pada pukul 3 sore, sedangkan mereka keluar dari penginapan sebelum jam 12 siang. Lapor bos. Benar seperti perkiraan. Mereka pergi ke Terminal KD, untuk membeli atau memverifikasi tiket bus, yang akan menuju ke Pelabuhan M, dan tujuan mereka, ingin menyeberang ke Pulau Es. Ucap seseorang dari rombongan penguntit itu melalui sambungan telepon. Kalian berdua boleh kembali, jangan lagi mengikuti mereka, karena posisimu akan digantikan oleh orang lain. Jawab orang di seberang telepon itu. Siap bos. Jawab penelepon itu semangat. Berikan telepon ini pada komandanmu itu. Aku ingin bicara. Perintah seseorang dari seberang telepon dengan tegas. Baik bos. Jawab lawan bicaranya itu cepat, kemudian memberikan telepon tersebut kepada komandannya. Selamat sore bos. Ucapnya hormat. Posisi Dana dan Raka akan digantikan oleh orang lain, karena mungkin wajah mereka sudah dikenali oleh mereka. Jadi kalian bersepuluh yang akan mengikuti kemana Nenek Elina itu akan pergi. Perintah tegas orang yang berada di seberang telepon sana. Baik bos. Akan kami kerjakan sebaik mungkin. Jawabnya patuh, kemudian menutup teleponnya. Dan, sepertinya, bus yang mereka tumpangi itu akan berangkat. Ucap salah seorang penguntit atau mata-mata itu kepada komandannya. Roger, nama komandan tersebut, mengalihkan pandangannya dari handphone yang sejak tadi dipegang, ke arah bus yang ditumpangi oleh Nenek Elina dan keluarganya tersebut. Posisi mobil mereka agak terlindung, dan jauh dari pintu gerbang terminal tersebut, ditambah lagi, di depan pintu gerbang terminal itu, banyak lokasi parkir yang tersedia. Jadi walaupun mobil mereka sudah terparkir dari tadi, tidak akan menimbulkan kecurigaan bagi siapapun. Begitu bus yang ditumpangi oleh Nenek Elina keluar dari pintu gerbang terminal, dan sudah bergerak sekitar 50 meter, kedua mobil yang ditumpangi oleh mata-mata tersebut itu pun bergerak, dan mengikuti bus tersebut dari belakang. Setelah menempuh perjalanan sejauh 107,9 km, dan membutuhkan waktu sekitar 1 jam 48 menit,
bus yang ditumpangi oleh Nenek Elina dan keluarganya itu, sampai di Pelabuhan M, dan langsung menuju ke tempat parkir. Dengan berjalan kaki, mereka berlima menuju ke loket penjualan tiket kapal penyeberangan tersebut. Tak lama sesudah itu, mereka langsung memasuki kapal penyeberangan, karena 15 menit lagi kapal itu akan berangkat. Dua buah mobil yang dari tadi mengikuti Nenek Elina, juga ikut masuk ke dalam kapal penyeberangan itu, setelah salah seorang dari mereka membeli tiket kapal di loket pelabuhan. 15 menit kemudian, kapal penyeberangan itu pun berangkat, dan diperkirakan sampai di Pelabuhan B sekitar pukul jam 7.30 malam. Jarak Pelabuhan M dengan Pelabuhan B di pulau seberang itu, sejauh 30,6 km, dengan waktu tempuh sekitar 2-3 jam. Kamar mewah resor Teluk Berlian. Saat ini Hendy sedang duduk di sofa kamar mewahnya, sambil meminum segelas air putih, yang dituangkannya dari botol kemasan, kemudian duduk melamun dengan pikiran menerawang jauh ke masa lalu. Tiba-tiba kakeknya masuk, tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu, karena kamar Hendy sudah terbuka dari tadi. "Apa yang sedang kau lamunkan, Hendy?" tanya seseorang tiba-tiba datang menemui Hendy. "Salam kakek," jawab Hendy sedikit terkejut. Jawab pertanyaan kakek tadi. "Jangan mengalihkan pembicaraan," sanggah kakeknya kesal. Entah kenapa pembawaannya sekarang gampang marah dan cepat kesal seperti itu. "Hendy sedang mengenang perjalananku, setelah diberi kepercayaan untuk mengendalikan Birawa Group, dan mewarisi perusahaan kakek itu," jawab Hendy apa adanya. "Maksudmu?" tanya kakeknya keheranan. "Hendy sudah banyak menghabisi orang-orang yang berusaha ingin menjatuhkan Hendy dan perusahaan kita, walaupun bukan langsung melalui tangan Hendy, tapi setidaknya, Hendy bertanggung jawab dalam masalah itu," ucapnya seperti menyesal. Pada awal-awal Hendy mewarisi perusahaan kakek, Hendy sudah berencana akan mengembangkannya secara jujur, aman dan tenang. Tapi dalam perjalanannya, tidak sesuai seperti yang Hendy harapkan. Karena ada saja orang yang berusaha untuk menjatuhkan Hendy dengan berbagai macam cara. Jadi mau tidak mau, Hendy harus bertindak tegas, memberi pelajaran, atau tepatnya memberantas serta menundukkan orang yang berniat jahat itu. Tapi setelah dipikir-pikir, semua itu telah membuat Hendy berubah menjadi mesin pembunuh, yang tidak kenal ampun pada musuh. Sekarang Hendy mau bertanya kepada kakek. Apakah tindakan Hendy itu benar atau salah? Tanya Hendy meminta pembenaran dan jawaban dari kakeknya itu. Kakek Birawa tidak langsung menjawab pertanyaan tersebut, tapi malah mengalihkan pandangannya ke tempat lain, seperti sedang berpikir. Tak lama kemudian, Tuan Birawa pun berkata, "Ada kalanya kita harus bersikap lembut kepada orang yang bersikap baik, tapi di sisi lain, jika orang itu bersikap kasar kepada kita, apalagi telah berani mengancam keselamatan dan nyawa kita, maka kita wajib membela diri atau mempertahankannya." Sebagai contoh, ada orang yang ingin memasuki sebuah hutan belantara, yang di dalamnya terdapat banyak sekali binatang buas. Apakah penghuni hutan belantara tersebut akan diam saja? Jawabannya tentu saja tidak. Dan bagi orang yang ingin masuk, apakah dia akan masuk begitu saja, dan membiarkan dirinya diterkam oleh binatang buas tersebut? Sekali lagi jawabannya tentu saja tidak. Dengan berbagai macam cara, penghuni hutan, juga orang yang ingin masuk itu, tentu akan mempertahankan daerah kekuasaan, juga kepentingan orang yang ingin masuk itu. Orang tersebut harus mempertahankan hidupnya, dan membekali diri dengan senjata tajam, atau senjata otomatis. Gunanya untuk apa? Senjata yang dibawanya itu, gunanya adalah untuk mempertahankan diri, jika sewaktu-waktu diserang oleh bintang buas. Begitu juga dengan keadaanmu, Hendy. Pada awalnya tujuanmu memang sangat mulia, tetapi kau lupa,
bahwa persaingan bisnis dan usaha ini sangat kejam. Masing-masing orang ingin menjatuhkan satu sama lain, dan itu termasuk kau sendiri. Dan semuanya menganggap bahwa dialah yang paling benar. Kau diibaratkan seperti orang yang ingin memasuki hutan belantara, sedangkan penghuninya adalah pesaingmu, gangster, preman atau mafia, yang tidak terima kalau ada orang lain yang masuk ke dalam daerah kekuasaannya. Maka jadilah saling serang, bahkan saling bunuh satu sama lain, demi untuk mempertahankan wilayah kekuasaan masing-masing. Perusahaan Birawa Group bisa juga diibaratkan sebagai penghuni hutan belantara tersebut, yang dengan sekuat tenaga mempertahankan eksistensinya di hutan itu. Sedangkan para gangster, mafia, preman dan lain sebagainya, adalah orang yang ingin masuk serta mengganggu penghuni hutan tersebut. Apakah penghuni hutan itu hanya diam saja, dan menonton ketika orang-orang memburu, bahkan membunuh penghuninya satu persatu? Jawabannya tentu saja tidak bukan. Dengan berbagai macam cara, penghuni hutan tersebut harus bertahan dari kekejaman pemburu yang ingin membunuhnya, sekaligus mempertahankan eksistensinya di hutan itu, maka jadilah mereka saling bunuh atau satu sama lain. Dengan menghabisi lawan-lawannya, walaupun tidak sesuai dengan norma-norma yang ada, tapi itu terpaksa dilakukan, agar nyawa mereka selamat, dan bisa mempertahankan apa saja yang mereka miliki, demi orang-orang yang mereka sayangi. Dunia bisnis memang licik, kejam dan tak kenal belas kasihan Hendy. Mungkin tidak ada yang benar-benar bersih, aman dan berjalan apa adanya. Pasti ada saja orang yang berusaha ingin menjatuhkan, melemahkan bahkan menghancurkan usaha lawan bisnisnya. Jadi menurut kakek, tindakanmu itu separuh dikatakan benar, separuh lagi dikatakan salah. Benarnya di mana? Yaitu ketika kau bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan salahnya adalah, ketika kau bertindak di luar kewajaran. Kenapa itu bisa terjadi? Itu karena di sekelilingmu terdapat orang-orang kuat, yang siap kapan saja untuk membelamu. Jadi ketika kau diancam oleh orang lain, tentu saja mereka secara refleks akan membelamu, dengan taruhan nyawa mereka. Karena itulah prinsip dari seorang pengawal. Dia tetap akan mengutamakan keselamatan orang yang dikawalnya itu. Jadi mulai sekarang, jangan kau ragu lagi. Kakek rasa musuh-musuhmu sudah mulai berkurang, dan akhir-akhir ini, usahamu semakin lancar, karena tidak ada gangguan yang berarti yang kau temui, dan itu merupakan hal yang bagus. Kedepannya kakek minta, kau lebih berhati-hati lagi. Jangan bertindak gegabah. Kenali dulu permasalahannya, baru kau bisa bertindak. Katakan juga dengan orang-orangmu, agar mereka bertindak sesuai dengan prosedur yang ada, jangan sedikit-sedikit main tangan, kemudian menghabisi nyawa orang lain, kecuali kalau memang orang itu juga menginginkan nyawa kita, maka wajib kita mempertahankannya. Itu menurut pendapat kakek. Untuk sesaat Hendy terdiam, mencerna apa saja yang telah dikatakan oleh kakeknya itu, dan menurutnya itu masuk akal. Tidak mungkinlah seseorang yang mau masuk ke dalam hutan, akan merelakan tubuhnya diterkam oleh binatang buas, setidaknya dia harus melawan untuk mempertahankan nyawanya itu. Begitu juga bagi Hendy, karena banyak sekali pihak-pihak yang menginginkan dia jatuh. Apakah itu gangster, mafia atau kelompok preman lain? Karena sikap mereka barbar dan mau menang sendiri, serta memaksakan kehendaknya, maka mau tidak mau, Hendy bertindak atau melawan kehendak mereka itu, dengan mengandalkan orang-orang terkuatnya. Tapi karena hal itu, Hendy dicap sebagai mesin pembunuh, padahal yang sebenarnya, dia tidak mau menginginkan itu, dia hanya menginginkan semuanya lancar-lancar saja. Namun sebagai orang yang diumpamakan, sebagai penghuni hutan belantara, sekaligus seseorang yang ingin masuk hutan, maka Hendy terpaksa harus mempertahankan eksistensinya di hutan itu juga tempat lain.
Dia harus menyingkirkan orang-orang yang ingin memburunya dengan segala macam cara. Orang tidak bisa mengatakan bahwa Hendy itu adalah mesin pembunuh. Mungkin kalau kita berada di posisinya itu, kita juga akan berbuat hal yang sama. Atau jika ada tetangga, orang, kenalan, ataupun orang lain yang tidak kita kenal, mengganggu rumah tangga kita, keluarga kita, dan lain sebagainya. Apakah kita harus diam saja? Bersambung.